Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ta'in wa ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, baik, di sini kita dari kelompok sastra Sunda akan mempresentasikan tentang kegiatan kita tentang gagasan kreatif kesenian rap Sunda. Di sini kita beranggotakan 5 orang. Pertama ada Aulia Lutfiana, ada Iras Fabian Ilyasa, ada Nurul Zahira, ada Muhammad Hizatri, saya sendiri, dan ada Satria Suryato Liman. Oke. Latar belakang, Indonesia merupakan negara dengan berbagai macam masyarakat adat. Masyarakat yang memiliki keanekaragaman dalam aspek kehidupan. Salah satu bentuk keanekaragaman dalam kehidupan masyarakat adalah kebudayaan pada setiap masyarakat. Kebudayaan merupakan hasil cipta rasa manusia yang menjadi sumber kekayaan bagi bangsa Indonesia. Kebudayaan dan masyarakat sangatlah berkaitan. Suatu masyarakat memiliki kebudayaan, tidak ada satupun masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan. Sebaliknya pun seperti itu. Tidak akan ada kebudayaan tanpa ada masyarakat. Setiap suku bangsa Indonesia memiliki ciri khas kebudayaan yang berbeda. Suku Sunda merupakan suku asli Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Suku Sunda dikenal sebagai budaya yang menjunjung tinggi sopan dan santun. Karakteristik dan kepribadian masyarakat Sunda dikenal sebagai masyarakat yang ramah tamah, murah senyum, lemah lembut, periang, serta sangat hormat kepada orang tua. Kebudayaan Sunda juga dikenal memiliki kesenian budaya Sunda seperti upacara adat, alat musik tradisional, tarian tradisional, dan lain sebagainya. Itu sangat disayangkan seiring dengan perkembangan globalisasi dan begitu mudahnya budaya asing atau luar masuk ke Indonesia, menjadikan kesenian kebudayaan Sunda mulai tersisihkan di dalam masyarakat Sunda itu sendiri. Salah satu budaya Sunda yang mulai tersisihkan adalah reok Sunda di masyarakat. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengangkat kembali pamor reok Sunda yang mulai tersisihkan. Reok Sunda, penelitian ini dilakukan di Bandung, Jawa Barat. Salah satu komunitas kelompok kesenian Sunda yang melestarikan reok Sunda yaitu Bala Badra, Barisan Relawan Bima Arya, Dedi Rahim. Rumusan masalahnya ada, apa itu reok Sunda? Lalu kenapa reok Sunda atau budaya Sunda ini dapat tersisihkan dari munculnya budaya asing? Selanjutnya ada bagaimana cara mempertahankan dan mengembangkan reok Sunda pada masyarakat. Selanjutnya, apakah reok Sunda masih dapat bersaing dan mendapatkan panggung di kala maraknya budaya asing yang masuk ke Indonesia? Jadi selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Objek pemajuan kebudayaan. Pada awalnya kesenian reok Sunda ini merupakan sebuah tari-tarian yang kerap dimainkan untuk menyebarkan agama Islam. Kesenian reok Sunda merupakan perpaduan antara musik, tari, dan kritik sosial tanpa ada unsur magis. Kesenian reok Sunda terdiri dari 4 pemain yang masing-masing memainkan dogdog atau gendang Sunda dalam ukuran yang berbeda-beda. 2 dari 4 pemain tersebut berperan sebagai dalang dan wakil dalang, sementara 2 lainnya sebagai pembantu dalang. Para pemain reok selain bernyanyi, mereka pun berguyon yang isinya kritik fenomena sosial. Awal mula kesenian reok Sunda ini ditayangkan di TVRI maupun di televisi swasta dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mendapatkan sambutan yang bagus dari masyarakat. Reok Sunda juga kerap kali digelar dalam berbagai acara oleh masyarakat. Seni reok ini digemari oleh masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan dan sebagian kecil masyarakat perkotaan karena mengandung unsur hiburan dan daya tarik irama gendang. Namun, sekarang ini baik pemain maupun kelompok organisasinya pun sudah semakin sulit untuk kita jumpai. Kalaupun ada, biasanya mereka berasal dari generasi tua dan pertunjukannya sudah jarang sekali karena tidak adanya permintaan untuk tampil. Dari kasus-kasus tersebut, nampak bahwa kebudayaan Sunda tengah mengalami proses desundanisasi yang dahsyat. Proses ini suatu saat akan berakibat pada punahnya kebudayaan Sunda di masa yang akan datang. Kepunahan ini akan terjadi bila kebudayaan Sunda semakin hilang daya fungsionalnya di tengah-tengah masyarakat Sunda kontemporer. Kehilangan daya fungsional budaya ini ditunjukkan oleh sikap dan kenyataan bahwa generasi muda Sunda merasa tidak perlu lagi bersunda untuk hidup di zaman modern. Generasi Sunda modern sekarang merasakan kesundaan identik dengan tradisionalisme dan ketertinggalan.
Jadi, dari punahnya suatu kebudayaan, maka secara otomatis keseniannya akan ikut punah secara bersamaan dengan nilai-nilai yang dibawa dari kebudayaan tersebut, yaitu keberagaman ekspresi gender. Terima kasih. Identifikasi masalahnya adalah pemain maupun organisasi reok Sunda sulit dijumpai. Hal ini, kalaupun bisa dijumpai, kebanyakan para pemainnya berasal dari generasi tua. Hal ini karena sulitnya dilakukan regenerasi. Selain itu, reok Sunda juga tidak lagi diminati oleh masyarakat, sehingga kesenian ini sulit berkembang. Karena era globalisasi membuat reok Sunda kalah saing dengan hiburan lain. Berdasarkan perumusan masalah yang sebelumnya, ada beberapa identifikasi untuk solusi yang akan kita ajukan. Yang pertama adalah memanfaatkan media sosial dan teknologi sebagai upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan OPK agar dapat menyaingi kebudayaan asing dan dapat beradaptasi pada perubahan zaman. Lalu yang kedua, dalam solusi yang kami ajukan ini, kami ingin mengemas reok Sunda menjadi konten digital sambil menghargai aturan dan norma budayanya untuk meningkatkan pamor kebudayaan Sunda itu tersebut, terutama reok Sunda. Dan dalam solusi ini, kami ingin melibatkan orang-orang dan komunitas yang ahli dan paham reok Sunda agar tetap sesuai dengan budaya yang ada. Namun, solusi ini dapat juga tidak berhasil atau menghasilkan hal yang tidak sesuai dengan tujuan kita, karena belum tentu hasilnya itu belum tentu disukai atau dipahami dengan masyarakat, dan juga bisa kalah dengan konten lainnya. Dan itu unsur budaya Kesundaan itu sendiri mungkin agak susah untuk dipahami dan dapat terkesan eksklusif. Boleh dilanjut? Langkah untuk implementasi solusi yang kami ajukan adalah yang pertama adalah bagian perencanaan, di mana sebelumnya kita pasti akan melakukan riset dan analisis, lalu kita menentukan media di pelaksanaannya itu sendiri, mengundang pihak-pihak yang ahli untuk keterlibatannya, merencanakan pembawaan, pengemasan, dan pemeran untuk konten reok Sunda digital ini. Lalu untuk pelaksanaan, pasti eksekusi rencana, mengunggah, dan publikasi konten-kontennya. Lalu untuk langkah terakhir ada peninjauan, di mana sini kita akan melakukan peninjauan progres, hasil, dan langkah selanjutnya yang akan dilakukan. Bisa dilanjut? Untuk pelaksanaan implementasinya, selama ini Jawa Barat dikenal sebagai salah satu daerah dengan tradisi khasnya yang unik dan beragam. Berdasarkan data dari publikasi Kemdikbud di tahun 2018, setidaknya terdapat 1.165 kesenian yang tercatat. Salah satu diantaranya adalah reok Sunda. Tentu tradisi reok sudah berkembang lawas di Parahyangan sejak dahulu kala. Kesenian tersebut awalnya merupakan sebuah tarian-tarian yang kerap dimainkan untuk menyebarkan agama Islam. Akan tetapi dalam pementasannya, tarian tersebut juga kerap diiringi oleh alat musik bambu yang besar yang menghasilkan pola ketukan bernama dok-dok. Reok Sunda banyak dipentaskan di wilayah Kabupaten Sumedang, Bandung, serta beberapa wilayah di Tatar Parahyangan lainnya. Next. Pada zaman dahulu, reok sudah berkembang dalam rangka mengibarkan agama Islam. Hingga tahun 1965 yang mulai terjadi huru-hara sampai tahun 1970-an, aktivitasnya kian berkurang, kata Endang Tariana, selaku Ketua Paguyuban Seni Reok Jawa Barat. Seperti dikutip dari kanal Ismail Fahmi, dikutip dari Disparbud atau jabarprof.go.id, reok Sunda kerap dimainkan oleh 4 orang seperti dalang untuk mengatur jalannya permainan. Lalu wakil dalangnya serta asistennya yang 1 orang membantu hal teknis dan 1 orang berikutnya sebagai penabuh dok-dok. Namun di beberapa daerah reok juga dipentaskan oleh 4 orang dengan seluruh pemainnya memainkan dialog dan diiringi kendang, trompet, gong, dan kecapi, serta alat musik modern seperti keyboard dan gitar elektrik. Next. Visualisasi gagasan reok. Reok Sunda merupakan suatu rombongan yang terdiri dari 4 orang. Terdiri dari seorang dalang, seorang pelawak atau disebut bodor, dengan iringan angklung, dok-dok, sebuah genderang, trompet atau semacam klarinet, dan goong awi. Dan yang ditampilkan adalah hal-hal yang lucu. Oleh karena itu, seluruh pertunjukan bersifat keramat. Buktinya, para pemain dalam hidup mereka sehari-hari tidak boleh membuat lelucon seperti itu.
Dan pada pertunjukan itu juga disediakan sesajen di dekat lampu kuno yang harus menerangi pertunjukan itu. Sebelum mengadakan pertunjukan, para pemain harus berpuasa. Dan sebelum memulai pertunjukan, mereka juga harus mengucapkan jangjokan atau biasa disebut mantra. Dalam pertunjukan, mereka bebas untuk menyindir seseorang atau keadaan, yang dalam kondisi lain mereka tidak pernah akan melakukannya. Kita harus menganggap mereka lebih dari orang-orang biasa, yang memiliki daya istimewa, jadi memiliki kebebasan yang lebih banyak daripada orang-orang lain. Next, yang menarik dari reok Sunda juga adalah adanya kemunculan seorang laki-laki yang berpakaian seperti perempuan, atau juga perempuan yang berpakaian seperti laki-laki. Biasanya ini hanya untuk mengisi peran komedi yang bisa berlangsung lebih dari 5 jam. Di Jawa, seniman yang melakukan cross gender seperti itu disebut travesti. Travesti ini dapat ditemukan di banyak kesenian di Pulau Jawa. Seni reok ini disenangi oleh masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan dan sebagian kecil masyarakat perkotaan, karena mengandung unsur hiburan dan daya tarik irama gendang. Namun, sekarang ini pemain dan kelompok organisasinya semakin sulit untuk dijumpai. Kalaupun ada, mereka itu biasanya dari kelompok generasi tua. Pertunjukannya pun sudah semakin jarang karena tidak ada atau sangat kurangnya permintaan untuk tampil. Selain faktor-faktor yang sudah disebutkan di atas, faktor lain yang membuat reok Sunda sepi peminat adalah derasnya laju globalisasi dan miskinnya historiografi Sunda yang mengandung logika dan pesan historis atau ibrah, bahwa sumbangan kelompok etnis ini pada sejarah dan kebudayaan nasional seolah kecil dan kurang berarti dalam politik dan kebudayaan. Kesimpulannya, pada awalnya kesenian reok Sunda ini merupakan sebuah tari-tarian yang kerap dimainkan untuk menyebarkan agama Islam. Kesenian reok Sunda merupakan perpaduan antara musik, tari, dan kritik sosial tanpa adanya unsur magis. Kesenian reok Sunda terdiri dari 4 pemain yang masing-masing memainkan dog-dog atau gendang Sunda dengan ukuran yang berbeda-beda. 2 dari 4 pemain tersebut berperan sebagai dalang dan wakil dalang, sementara 2 lainnya sebagai pembantu dalang. Para pemain reog selalu bernyanyi, mereka pun berguyon yang isinya kritik fenomena sosial. Reog Sunda ini berbeda dengan reog Ponorogo. Adapun perbedaan tersebut yang paling mencolok darinya adalah tidak adanya topeng besar dan tanpa suasana mistis sama sekali. Kebanyakan pemain reog Sunda berasal dari generasi tua. Hal ini karena sulitnya regenerasi, sehingga tidak ada penerus dalam melestarikan reog Sunda. Pemain maupun organisasi reog Sunda sulit dijumpai. Era globalisasi membuat reog Sunda kalah saing dengan hiburan lain. Reog Sunda tidak lagi diminati oleh masyarakat sehingga kesenian ini sulit berkembang. Solusi yang dapat diimplementasikan sebagai upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan reog Sunda adalah dengan memanfaatkan media sosial dan teknologi yang ada. Oke, cukup sekian presentasi kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.